yang akan menjadi moderator pada sesi expert mini bootcamp pada malam hari ini. Aku mohon izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terpantau di ruangan ini udah bergabung sekitar 176 orang dan akan terus bertambah ya. Aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman semua. Selamat datang di kelas mini bootcamp expert yang belajar IoT dengan judul Buka Pintu Karir di Berbagai Industri dengan Menguasai IoT bersama Kak Riza Alaudinsya, Lead Software Architect at Bluebird Group. Nah, di sini nih udah ada nih bersama kita Kak Riza. Boleh disapa teman-teman nih. Halo Kak Riza. Halo semuanya, Halo Kak. Sudah siap Kak untuk sesi malam hari ini? siap. Oke, kalau gitu nanti kita ready ya Kak. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mohon izin untuk teman-teman semua berkenalan. Jadi kan di sini udah ada 180 nih sekarang nih peserta yang bergabung. Mungkin bisa kita saling berkoneksi, siapa tahu kita bakalan ada project ke depan nih tentang IoT dan lain sebagainya setelah belajar pada sesi pada malam hari ini. Mungkin bisa di chat aja di kolom komentarnya dengan format nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut mini bootcamp. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman pekerja, atau teman-teman mentor yang ingin memperdalam ilmunya kembali. Terus ada juga mungkin para switch career yang ingin nyari peluang kerja tambahan tentang belajar IoT. Mungkin bisa dibantu diramein kolom chatnya ya teman-teman. Oke, ini ada Kak Ferry nih, seorang pengajar yang ingin menambah pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman yang lain sih bisa disaling kenalan ya di kolom chat biar siapa tahu nemu teman yang satu motivasi dan terpacu nih semangatnya. Ini ada juga nih siswa SMA yang mau mencari ilmu. Mahasiswa yang menambah ilmu di bidang IoT. Oke, banyak ya teman-teman. Ini ada teacher juga, ada mahasiswa, banyak mahasiswa ya kayaknya ini ada engineer. Oke, ada juga nih yang ingin memperdalam ilmu praktikal tentang IoT karena mungkin ada yang di kuliahnya belajar IoT satu kali pertemuan dosen kayak kurang paham gitu. Ternyata butuh nih bootcamp dari expert. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini aku akan nyampaikan beberapa agenda besar kegiatan kita. Yang pertama ada expert program overview. Yang kedua nanti akan ada sesi presentasi oleh Kak Riza. Yang ketiga ada coding simulation dan yang keempat ada Q&A dan foto bersama. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, untuk bagian expert overview di sini aku izin untuk memperkenalkan expert itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah baru join expert, mungkin belum tahu expert itu apa. Nah, expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi serta teman-teman pemula ya untuk belajar skill-skill basic untuk meningkatkan skill serta kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing maupun Engage and Scholarship Bootcamp. Tentunya IoT ya teman-teman pada malam hari ini merupakan bagian dari salah satu programming dan teknologi. Oke, yuk kita terkoneksi dengan berbagai media sosialnya expert. Di sini ada Instagram, TikTok, dan LinkedIn-nya expert, di mana dari media sosialnya expert, teman-teman bisa dapat informasi kelas-kelas basic lainnya nih yang bakal berguna buat karir dan skill teman-teman semuanya. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Mungkin bisa langsung dicek aja sekarang media sosialnya dan di-follow untuk update info-info menarik lainnya. Nah, terus kita di sini ada sedikit challenge sih teman-teman. Di sini ada expert Instagram challenge. Jadi buat teman-teman yang punya media sosial Instagram, boleh banget nih di-share untuk momen belajar IoT-nya pada malam hari ini. Bisa di screen capture atau mungkin di foto, di story, di video. Jangan lupa untuk nge-follow dan tag expert.id untuk 5 story favorit bakalan di-repost oleh miminnya expert nih. Siapa tahu dari aktivasi yang dilakukan oleh teman-teman bisa menarik peminat yang lainnya nih dari teman-teman yang lain. Oh iya nih aku pengen belajar IoT nanti bisa belajar bareng sama teman-teman yang lainnya di expert.id. Terus yang kedua ada Expert LinkedIn Challenge. Jadi buat teman-teman yang punya LinkedIn dan lebih senang buat upgrade skill yang lebih ke karir ya atau lebih suka menulis gitu. Mungkin bisa nanti di akhir sesi kan bakal ada sertifikat kehadirannya. Itu bisa teman-teman bagiin di LinkedIn buat aktivasi networking dan meningkatkan portofolio teman-teman. Jangan lupa juga nanti untuk follow dan nge-tag expert.id serta Kak Riza Alauddin Syah ya. Jadi biar Kak Riza juga tahu nih kira-kira
teman-teman yang belajar IoT pada malam hari ini yang hadir siapa aja dan bakalan share materinya gimana nih, apakah paham nggak nih tentang materi IoT pada malam hari ini. Oke, ini mungkin kita akan bahas tentang recap selama Expert berdiri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mau bergabung pada malam hari ini, udah menjadi bagian dari perjalanannya Expert. Mungkin di sini kita ada flashback sedikit. Kita udah ngerunning sekitar puluhan mini bootcamp dengan total peserta 41.000 pendaftar lebih. Bahkan sempat di beberapa bulan seperti Februari kita sampai satu kelas itu kayak Excel itu sampai 15 ribuan yang daftar, kayak sampai butuh live streaming YouTube. Itu antusias sangat tinggi dari teman-teman semua. Ternyata masih banyak teman-teman yang mau belajar skill yang dibutuhin nih di dunia digital. Selain itu, kita juga udah nge-reach out sebanyak 4.200 peserta yang lulus dari intensive bootcamp. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman ikut program yang namanya Bini Bootcamp. Untuk yang pengen belajar lebih jauh nih tentang IoT, nggak cukup cuma satu kali pertemuan, kita akan ada program intensive bootcamp yang akan dijelasin di akhir sesi nanti. Oke, kita udah ngelakuin sebanyak 106 intensif bootcamp dari tahun 2022 dengan 96 batch mini bootcamp yang teman-teman ikuti pada malam hari ini. Adapun beberapa contoh skill yang dapat menunjang produktivitas teman-teman nih, seperti Excel, Flutter, pada malam hari ini Internet of Things, ada web development, talent acquisition, and ChatGPT for digital marketing. Oke, kita juga nggak cuman bantu teman-teman semua yang mungkin ada mahasiswa dan para pekerja lain sebagainya. Kita juga udah running sebanyak 20 klien lebih dengan 99 training batch dan 3.200 accelerated training alumni. Ini beberapa partner kita, ada rekan-rekan universitas maupun pendidikan seperti UGM dan UI, ada BUMN seperti Peruri, ada Stockbit, Kalbe, Samsung, Flip, Lemonilo, Rumah Sakit Tulung Agung, Tokopedia, Gojek, UMG ID Lab, Telkom Indonesia, PLN, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di sini Expert udah banyak banget berkolaborasi sama pihak-pihak eksternal, jadi teman-teman gak usah ragu tentang basic skill, ilmu, mentor, serta kurikulum yang udah dibikin oleh Expert. Nah, Expert sendiri punya salah satu keunggulan nih, teman-teman, yaitu Expert udah berdiri sebagai lembaga pelatihan kerja yang memiliki surat izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jika teman-teman ikut intensif bootcamp Expert, bakal dapat sertifikat yang bisa bantu CV teman-teman yang sudah berlisensi Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kita juga punya produk buat teman-teman atau rekan-rekan korporasi. Kita juga ada training untuk secara berkelompok perusahaan nih, namanya Expert for Corporation. Kita menyediakan layanan end-to-end expert training provider. Di sini teman-teman bisa di capture aja kalau misalnya tertarik lebih lanjut ingin belajar tentang Expert for Corporation. Ada beberapa training program dari Expert for Corporation yang berbeda dengan Expert. Tadi kan cuma ada 6 ya. Dari yang Excel, IoT, sampai digital marketing. Di sini ada banyak juga dan beberapa top training program kami ada cyber security, Microsoft Suite, Deep Technology, dan Internet of Things nih teman-teman. Nah ini beberapa tadi yang sudah saya jabarkan partner dari Expert for Corporation. Ada SMK juga, ada untuk sekolahan biasanya paling sering itu untuk IoT nih. Ada SMK Nihayah tentang training pelatihan bootcamp IoT dan Arduino dan pelatihan bootcamp Excel. Nah, ini beberapa contoh case study dari kami seperti di PT BUMN Peruri, kita ngasih pelatihan untuk pelajari tentang IoT teknologi dari basic, intermediate level, fundamental, dan IoT platform. Di sini juga ada di SMK Haniayah yang belajar Arduino dan Internet of Things. Jadi kita juga bakalan menyediakan kit Arduino. Buat teman-teman yang nggak tahu Arduino itu apa, bisa nanti di searching. Kita juga memfasilitasi teman-teman berbelajar IoT sampai ke skill-skillnya juga. Nah, terus nggak langsung berlama-lama lagi nih teman-teman. Dari tadi aku udah sering mention IoT, kita akan mulai sesi mini bootcamp pada malam hari ini bersama Kak Riza. Buka pintu karir di berbagai industri dengan menguasai IoT. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini kalau ada fitur anotasi atau note, boleh di nonaktifkan dulu ya, jangan disoret-soret dulu karena takutnya mengganggu sesi penyampaian materi. Karena di sini kan banyak teman-teman bergabung nih, udah 247 nih. Udah banyak banget, jadi pasti banyak yang ingin belajar IoT sungguh-sungguh. Jadi mungkin jangan dicoret-coret ya layarnya, karena namanya juga ketahuan nih siapa yang coret.
Nah, nanti di tengah sesi pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Di sini kita nyediain platform Menti buat teman-teman yang ingin bertanya bisa diklik nama underscore pertanyaan dengan memasuki platform www.menti.com dan masukkan kode 42956813 atau di screenshot dulu. Nanti teman-teman panitia juga bantu di kolom chat dan jangan lupa di-scan juga di kolom kiri bawah ini bisa langsung ngerujuk ke linkmenti.com. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman. Di sini langsung aja kita mulai sesi bersama Kak Riza Syah. Oke, Kak Riza, apakah sudah ready, Kak? Oke, ready. Saya Oke, share aku dulu ya. persilahkan sesi ini kepada Kak Riza. Silahkan, Kak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam bagi rekan-rekan semua. Oke, di sini malam ini saya senang sekali ya untuk kedua kalinya bisa memberikan mini bootcamp di Edsport. Oke, ini judulnya agak beda dalam bahasa Inggris. Pursue Your Dream as a IoT Engineer. Oke, ya ini buka pintu gerbang lah untuk sebagai IoT engineer dan di industri-industri yang membutuhkan skill IoT engineer. Oke, di sini konteksnya malam ini yang pertama perkenalan dulu. Mungkin di sini saya akan sedikit mengenalkan tentang jenjang karir saya selama hampir 1 dekade di bidang IoT. Setelah itu intro sedikit tentang IoT, stack of IoT engineer, dan pengenalan tentang Arduino. Di sini saya singgung sedikit tentang Arduino. Arduino is not enough dalam artian ini bentuk bergerbang, tapi Arduino saja tidak cukup, masih perlu digali lagi. Dan from newbie to IoT profesional, setelah itu embracing AI, AIoT di Bluebird di tempat saya bekerja sekarang. Dan kita akan sesi ke code on Walkway bersama demo dan backup dan nantinya akan Q&A. Oke, untuk WMI saya akan sedikit menjelaskan tentang gimana saya bisa masuk di dunia IoT. Jadi saya dulu setelah lulus dari PENS ITS, saya kurang lebih 11 tahun, 6 bulan berkarir di Tokyo, Jepang. Jadi diawali dari web developer sampai akhirnya terakhir saya di Key Cloud itu saya sebagai IoT engineer ya, senior IoT engineer. Dan saya juga sempat secara remote mendirikan startup namanya Cubican. Dan 2018 saya balik ditarik oleh Bukalapak yang saat itu mendirikan research center untuk bidang IoT. Dan selanjutnya saya juga aktif di organisasi atau asosiasi IoT Indonesia sebagai pengurus sampai sekarang. Dan sempat coba sebagai entrepreneur mengikuti program Endler. Tapi tahun 2021 saya kembali lagi ke IoT sebagai IoT manager di Bluebird. Selain itu part time saya juga berpartisipasi di startup IoT juga. Di sini ada Krusty untuk IoT stream ataupun IoT untuk agri-tech di bidang agri aquaculture. Sedangkan Akar saya sebagai advisor untuk startup ini di bidang apa vertical farming ya, vertical farming. Nah, di sini baru saja Akar minggu kemarin alhamdulillah juara 2 untuk kontes startup dari astronaut. Nah, oke, langsung aja kita di sini IoT definition. Di sini perkenalan tentang IoT di mana secara formal IoT itu didefinisikan oleh International Telecommunication Union. Jadi ada 4 layer IoT di mana ada sensor, devices, ada network and gateway, dan ada platform, device management, security, analytic, dan lain sebagainya. Setelah itu ada application and solution.
Nah, ini adalah elemen-elemen dari apa nama IoT itu sendiri. Selain itu, di IoT itu ada apa namanya, ada mesh di sini ya, ada device connector, ada data sensing, ada apa namanya communication, ada juga data analytics dan data value serta human value. Di sini semua bidang-bidang ini merupakan apa namanya komponen-komponen yang membuat suatu ekosistem ataupun solusi dari Internet of Things. Nah, apa yang tidak IoT? Nah, di sini metodologinya jadi problem, data, dan konteks itu bukan termasuk apa namanya bagian dari IoT itu sendiri. Jadi itu yang akan disolving dari IoT. Makanya ada yang namanya IoT bukan tools untuk solving dari permasalahan. Oke, ini adalah IoT dengan AI. Jadi ada environment ini, misalkan ada sawah gitu ya. Nah, itu ada sense of the environment, jadi data merupakan sensor, mengenai koneksi, dan akhirnya akan menjadi smart decision atau decision support system. Ini adalah suatu bagian di mana kaitan dengan IoT dan AI. Oke, di sini untuk selanjutnya adalah tentang impact dari IoT di kehidupan kita. Jadi IoT itu membuat apa knowledge-nya dapat terdemokratisasi dan juga ada data insight yang sangat apa sangat yang luas lah dan juga end to end proses visibility di mana ini biasa dipakai di industrial IoT dan juga productivity improvement itu merupakan peningkatan productivity di mana dengan IoT bahwa di industri juga sangat meningkatkan produktivitas dan juga agility atau kelincahan dalam beradaptasi untuk kebutuhan baru, ada bisnis baru, ada juga better customer experience itu juga bisa diberi menjadi solusi dari IoT juga dan juga tentunya human and machine collaboration. Nah, di sini merupakan impact dari IoT dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ini adalah platform IoT di Indonesia sesuai dengan data dari Asosiasi IoT Indonesia. Dan ini IoT roadmap-nya dari Indonesia. Jadi sebenarnya di IoT itu sudah ada lewat melalui ASIOT itu sudah ada TKD apa SKKNI-nya. Jadi mungkin nanti bisa dicari tahu sama ada sertifikasi yang berdasarkan SNI-nya. Mungkin sudah mulai ada dan dari asosiasi juga beberapa kali melakukan pelatihan dan sertifikasi yang bisa apa diakui dunia kerja. Tapi mungkin memang belum tersosialisasikan karena memang baru setahun lah untuk apa namanya resminya apa setelah COVID kemarin. Jadi emang pertama kali dirancang itu 2020-an atau 2019-an lah untuk proses SNI-nya. Dan ini yang kemarin IoT jadi impactnya terhadap pandemik ya banyak juga termasuk solusi yang dipakai di KAI itu juga termasuk dari IoT juga dan lain sebagainya. Dari saya sendiri juga waktu waktu pandemi juga sempat memberikan suatu apa POC untuk sensor yang menggunakan IoT juga. Dan ini adalah penetration 2020 sampai 2025 data-datanya potensialnya dari manufacture, healthcare, home agriculture dan lain sebagainya. Ini merupakan apa potensial demand-nya. Dan untuk aplikasinya peningkatan prediksinya sampai 78%. Oke, jadi ini juga COVID-19 juga efeknya juga banyak hal.
yaitu Accelerating of the Contactless Business and Services. Di sini memang otomasi dan penerapan IoT jadi terakselerasi. Nah, sekarang kita bicara tentang stacks of IoT engineer. Seorang IoT engineer itu butuh apa aja sih, gitu ya. Tentunya ya obviously butuh education, butuh nah ini sincerity and teamwork lah. Ini obviously juga butuh dan ability to learn independently. Di mana IoT sendiri itu merupakan suatu bidang yang fluid ya. Dia selalu berkembang dan punya banyak persinggungan, makanya harus selalu apa namanya menuntut praktisinya untuk apa mampu untuk self learning ya dan belajar tentang dasar-dasarnya networking dan security protocol itu yang penting. Programming obviously dan debugging juga sangat apa namanya dibutuhkan dan tentunya adalah software design atau arsitektur. Nah, di di sini ada apa bagian-bagian di mana ada application transport network MAC itu MAC itu apa namanya MAC address ya. Kalau di hardware itu ada alamatnya namanya MAC address dan physical address juga ada. Nah, itu contohnya dan paham tentang protokol-protokolnya seperti CoAP, MQTT, STTP, UDP, ada standarnya IP version 6, 6 LoRa WPAN untuk low range wide area dan IP security. Nah, di sini apa stack-stack yang dibutuhkan. Jadi secara tidak langsung ada beberapa bidang ilmu memang bersinggungan di sini, terutama telecommunication ya. Basic saya sendiri waktu kuliah dulu ada telekomunikasi engineering dan skripsi waktu ketika saya juga cukup berkaitan dengan IoT yaitu Bluetooth Low Energy. Nah, di sini apa kita harus menemukan dasar-dasar dari apa bidang ilmu IoT itu sendiri. Nah, mungkin bisa di zoom di sini nantinya. Jadi ini bagan tree yang cukup rumit ya, di mana ada bersinggungan, di mana ada hardware engineer, ada embedded engineer. Nah, bedanya apa? Embedded engineer itu lebih ke firmware, di mana dia ada chip, microchip, ataupun Arduino itu ada chipnya di dalamnya itu Arduino kan ada boardnya di situ. Embedded engineer itu fokus pada eh, pemrograman dan ya pemrograman di microchip itu tadi. Nah, itu yang berarti engineer. Sedangkan hardware itu tidak cuk- tidak hanya embedded saja. Dia ada juga secara arus lemahnya yaitu electrical dan electronics engineeringnya dan ada PCB design juga dan ada juga 3D design proses. Nah, ini biasanya dari mekatronika termasuk. Nah, sedangkan nah ini ada firmware engineer. Jadi ada embedded engineer, ada firmware engineer. Di mana embedded itu juga eh, lebih luas ya istilahnya. Dan ini ada kadang-kadang juga mix antara embedded sama firmware engineer. Kadang orang menyebutnya sama. Atau role-nya juga orang embedded engineer juga bisa jadi firmware engineer. Atau dan juga bisa di apa namanya di termasuk juga IoT engineer kalau yang dikerjakan koneksi dengan internet. Nah, di sini eh microcontroller yang jelas ya di sini ada macam-macam termasuk ESP32, ada STM32 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada peripheral tools communication. Jadi harus memahami juga tentang I2C itu apa, ada UART, ada SPL serial port interface, USB dan CDC atau analog to digital converter. Oke, selanjutnya di belakang yang di bawah sini yaitu edge device. Nah, edge device itu apa? Edge device itu sebenarnya ada mini komputer ya. Komputer yang bentuk kecil yang bisa ditaruh di apa namanya
traktor gitu misalkan, atau ditaruh di mobil, itu namanya edge computing. Nah, di sini memiliki apa namanya operating system jelasnya. Sedangkan embedded engineer, embedded embedded system itu punya operating system tapi bukan full yang OS seperti Linux ataupun yang full band ada GUI-nya, GUI atau Graphical User Interface. Jadi yang namanya embedded itu most likely ya seperti kalkulator lah. Ya kalau nggak kalkulator ya kayak yang di pasar itu juga termasuk embedded engineer apa embedded device ya. Nah di situ ada microchipnya sebenarnya. Dari sini ada version control system ya. Sekarang perkembangan jadi ada development antara cross development di mana antara dengan software engineering dengan software embedded juga. Jadi di situ mulai diterapkan diimplementasikan yang non firmware itu yaitu menggunakan version control system yaitu uh, Git di sini. Itu juga skill yang dibutuhkan. Di sini makanya ada yang namanya Git apa layanan GitLab, ada GitHub, ada Bitbucket. Nah, itu bukan layanan tersentral untuk source lab, apa source control system, apa version control system ya. Dan ada juga connectivity protocol. Nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan juga butuh security knowledge. Nah, ini pohon ilmu dan nantinya nantinya akan ada persinggungan dengan IoT engineer di mana ada data analisis, ada machine learning algorithm yang dia berjalan di edge computing. Dan juga selain edge computing jadi juga bisa juga pada embedded AI atau bisa dimasukkan dengan microchip juga. Nah, itu adalah suatu perkembangan bidang ilmu dari sekitar 2 atau 3 dekade yang lalu berevolusi dari electronic engineering, embedded engineering, habis itu IoT engineering yang terakhir dan yang sekarang mulai berkembang adalah AIoT engineer. Oke, nah ini adalah komponen of IoT system yang hampir sama. Jadi ada apa barangnya, ada atapnya yaitu semacam connectivity-nya, ada servernya, ada aplikasinya. Dari sini bisa digambarkan suatu diagram yang mengarah ke tipikal komponen-komponen dari IoT system itu sendiri. Nah, ini adalah suatu apa namanya career opportunity-nya. Jadi mau bisa dari domain expert, ada embedded developer, ada big data developer. Jadi itu yang ada di tengah-tengahnya. Jadi dalam suatu sistem IoT itu ada macam-macam apa career opportunities. Ada ya. Nah, sini termasuk beberapa yang sudah saya ini yaitu IoT Architect yang saat ini juga saya sebagai software architect termasuk juga IoT Architect juga di Bluebird. Nah, ini sekarang Arduino is not enough. Nah, ini gambarnya Arduino ya. Jadi Arduino walaupun lihat di sini tidak cukup, tapi sebenarnya Arduino merupakan suatu disruptor ya, di mana kalau dulu yang namanya mikrokomput apa embedded system itu agak sulit ya dipelajari. Tapi dengan adanya Arduino yang di open source kan, maka embedded development itu jadi mudah. Di mana Arduino itu dibedakan dengan adanya Arduino board yang di mana di biru-biru ini, yang tengah itu merupakan Arduino board dan ada juga yang namanya Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Dan ada lagi yaitu Arduino Framework, di mana dia merupakan framework atau library atau pustaka yang dipakai dipakai apa namanya bisa dipakai oleh engineer untuk membangun suatu firmware. Nah, dengan adanya konektivitas, maka dari embedded engineer, embedded system menjadi IoT.
karena dia sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini juga perkembangan Arduino dari 2016-an itu sudah mulai masif ya. Dan sekarang ekosistemnya cukup kuat sehingga banyak dipakai sebagai entry point. Namun untuk menjadi seorang IoT engineer, Arduino itu saja tidak cukup. Nah, jadi untuk engineering untuk pathway to become professional, jadi di sini ada step-stepnya, obtain relevant degree. Ya, ya ini merupakan apa ya salah satu obviously adalah jalan ya kalau mau jadi profesional gimana gimana itu butuh butuh belajar teori dan tidak hanya praktek ya untuk serius itu. Di mana IoT engineering terkait sama telekomunikasi, terkait dengan elektronik. Jadi ada bisa apa namanya kalau profesional memang butuhkan paling enggak D3 lah untuk apa namanya menguasai ataupun benar-benar fokus ke bidang IoT secara profesional. Tapi memang nggak harus sih ada juga yang otodidak tapi juga jago gitu ya. Dan selanjutnya lagi programming skill yang bisa didapatkan dengan bootcamp termasuk di bootcamp di expert ini itu bisa memberikan programming skill dan juga networking dan juga understand hardware juga dan juga apa selanjutnya adalah experience with IoT platform. Dan tentunya praktis teori mainan itu tanpa adanya project yang people willing to pay for itu kurang mengena, kurang signifikan. Makanya butuh yang namanya apa hands on project atau freelance atau project yang langsung mempunyai impact. Nah, di sini satu hal untuk pengalaman saya di sini kenapa saya apa join di Bluebird 2 3 tahun yang lalu itu karena ada challenge di sini ternyata Bluebird itu merupakan salah satu apa company yang sukses mendeploy sampai belasan ribu puluhan ribu IoT dan making money. Nanti yang saya ceritakan apa aja yang di IoT di Bluebird. Nah, di sini work on project ini maksudnya benar-benar project yang real dan dipakai dan memberikan solusi. Dan stay updated tentunya aja. Selalu belajar lah istilahnya keep learning terus. Dan saya juga masih selalu update terhadap teknologi terbaru. Dan juga ada get certified. Ya, sertifikasi ini juga penting, termasuk dari sertifikasi dari lembaga-lembaga seperti expert juga. Oke, oke, relevant degree ini ada electronic engineering, computer science, programming skill yang dibutuhkan adalah C, C++, JavaScript, Python, Go, Rust, dan sebagainya. Ini diurutkan sekian C dan C++ itu Arduino pakai C dan C++. JavaScript itu ada kalanya ada namanya Node MCU itu bisa pakai JavaScript juga. Python menggunakan MicroPython. Go itu bisa pakai GoBot dan Rust itu yang bisa dipakai untuk embedded juga. Nah, programmingnya ini ada macam yang harus dibutuhkan di sini ya. Ada nilai untuk komputer ya jelasnya obvious dan develop source code, algorithm, data, teknologi sama security. Ini komponen-komponen dari programming yang harus dikuasai. Dalam artian harus knowledge-nya harus lengkap dari 6 atau 7 komponen ini. Networking itu perlu, jadi harus dasar-dasarnya untuk telekommunikasi, radio communication juga, sama oscillators. Oscillator ada 7, itu paling nggak udah tahu dasarnya ataupun teorinya gimana sebuah networking atau communication itu ada layer-layernya. Oke, selanjutnya contoh adalah macam-macam konektivitas ya. Di sini ada Sigfox. Ini apa namanya proprietary ya. Ada LoRa, long range wide area.
ada CIoT, ada LTE M, ada GSM, ada 4G, ada 5G ya sekarang. Nah, ini contoh-contoh pembagian klasifikasi konektivitas, ada Bluetooth kurang dari 10 meter sampai ada di WiFi 100 meter, ada outdoor LTE. Termasuk salah satu yang paling ada adalah di sini adalah Starlink ya. Starlink itu disruptif juga untuk apa IoT karena dia high speed juga sama bisa dimanapun. Nah, di sini perkembangan tentunya ini semakin berkembang ya. Contohnya Bluetooth itu BLE itu juga bisa lebih dari 100 meter dengan kondisi tertentu. Jadi ini bisa saja diupdate terus dengan teknologi terbaru ya. Jadi tipikalnya bisa berubah. Namun secara secara basic ataupun desain penggunanya Bluetooth itu adalah low power, low range. Jadi jarak dekat. Oke, LTE ini juga digambarkan seperti ini. NB-IoT itu suatu mungkin kurang familiar ya. NB-IoT itu merupakan suatu fitur dari cellular connectivity yang bisa digunakan oleh untuk IoT. Nah, namun NB-IoT ini dari di Indonesia providernya masih kurang kurang penetrasinya dikarenakan salah satunya adalah eh, coveragenya. Jadi coveragenya itu benar-benar nggak nggak semua daerah yang tercakup oleh seluler itu terkoneksi ada NB-IoT-nya gitu. Jadi apa namanya permasalahannya di NB-IoT itu yang ada sekarang ya setahu sepengetahuan saya adalah karena coveragenya masih terbatas dan juga apa namanya di apa bandwidthnya juga nggak besar gitu. Dan satu lagi apa alatnya juga mahal. Nah, ini juga bahasan juga dari apa yang lebih tentang wireless ya, ada satelit juga. Ini saya skip aja. Nah, sekarang understand hardware ya. Maksudnya ada yang namanya Arduino. Arduino itu apa? Jadi Arduino itu yang board. Nanti saya berikan gambarannya ada di situs saat demo nanti di Walkbee. Ada ESP32 ekspresif 32 itu 32-nya ada 32 bit. ESP itu nama nama perusahaannya, ekspresif. Nah, STM32 ini ada ST Micro, ada Raspberry Pi. Raspberry Pi ini termasuk edge computing, di mana adalah single board computing SBC. Nah, di apa namanya sebenarnya IoT yang ada di Bluebird itu base-nya adalah SBC, ya, seperti Raspberry Pi, tapi memang standar industri. Nah, main domain expert dari seorang yang ada di IoT engineer ada manufacturing expert, ada manufacturing testing expert, ya, ada embedded firmware engineer, ada electrical engineer sama mechanical engineer. Itu expert yang ada dalam suatu suatu ekosistem IoT ya. Oke, selanjutnya ada get experience with IoT platform. Oke, IoT platform tentunya adalah Walkbee ini nanti akan kita bahas. Nah, Walkbee itu. Walkbee adalah suatu IoT simulator online. Ada Blink. Nah, Blink itu adalah IoT backend as a service yang bisa connect Thingsboard itu juga sama seperti Blink tapi dia open source dan bisa diinstal di server sendiri. Ada ThingsWorks juga sama seperti ThingsBoard dan AWS IoT. AWS IoT
merupakan layanan cloud computing yang dari Amazon Web Service yang dia khusus dirancang dari from the ground up untuk IoT. Jadi benar-benar sophisticated dan juga support edge computing. Oke, ini adalah bagian dari Tixboard ya. Di Tixboard ini contohnya dia ada cluster juga, ada real time dashboard, ada server side API. Jadi satu ekosistem, satu platform yang sangat lengkap dan open source. Tapi ada juga versi berbayar. AWS IoT ini banyak sekali fungsionalnya dan salah satu yang terbaik dan satu-satunya cloud provider yang masih bertahan untuk IoT cuman AWS. Yang lainnya GCP, Azure itu sudah end of life. Tapi AWS IoT masih ada sampai sekarang. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini yang happening di era edge computing. Jadi namanya Edge Impulse. Di sini Edge Impulse ini layanan yang fokus untuk software as a service untuk edge computing dan edge AI. Nah, merupakan low code edge AI service platform. Jadi yang namanya low code itu berarti codingannya nggak banyak. Dan juga dia tightly integrated dengan machine learning models dengan framework TensorFlow. Untuk PyTorch saya kurang tahu ya. Mungkin dalam dalam experience saya menggunakan TensorFlow. Nah, ini ada tampilannya di mana di dalam Edge Impulse itu ada apa namanya tools-toolsnya seperti kita bisa melihat apa telemetri data ataupun time series data dan kita bisa menganalisanya dan bisa juga melihat apa namanya apa grafik untuk solusi machine learning. Contohnya di sini ada K-means anomaly detection, di mana ini menggabungkan dari machine learning ke IoT, data-data IoT dianalisa se- secara real time maupun near real time ataupun maupun batch sehingga bisa memberikan decision support system atau predictive analytic. Nah, ini adalah apa salah satu fiturnya di mana kita bisa melihat apa namanya secara grafis dengan sistem windowing juga. Nah, di situ apa namanya? Di sini ada beberapa parameter seperti average, minimum, maksimum dan apa namanya? Bisa dicek juga on the fast performance-nya. Sekaligus ada apa pemakaian RAM-nya. Work on projects ya. Work on project tentunya di sini kita, untuk mengasah IoT engineer itu banyak sekali proyek-proyek hobis maupun profesional yang bisa di apa dikerjakan baik secara weekend ataupun untuk apa bootcamp seperti Hackster itu typo ya pakai HCK Hackster.io ada Seed Studio. Nah ini contohnya ada temperatur controller dan lain sebagainya. Ini juga untuk hackathon-hackathon itu sangat menarik ya. Jadi di mana dibanding dengan hackathon yang cuma mobile app, hackathon IoT itu sangat menarik ya karena lebih high tech lah. Saya dulu di Jepang juga menang menang hackathon karena pakai IoT. Mungkin nggak, jadi kelihatan apa lebih high tech gitu. Nah ini contohnya apa dengan ESP8266 ya, Corona Tracker. Oh, ESP8266 Base Coronavirus Tracker. IoT Temperature Control with ESP8266. Contoh itu. ESP8266 itu generasi pertama IoT eh, apa namanya IoT chip yang affordable
sejak tahun 2015, kayak hampir 10 tahun ya, 2014 2015 gitu. Udah ada ESP8266 dan dilanjutkan dengan ESP32 yang ada WiFi sama Bluetooth-nya. Stay updated. Tentunya butuh kita selalu selalu update ya dengan teknologi terbaru menggunakan IoT, edge computing, Gen AI, IoT blockchain and logistik itu juga ada contohnya seperti ini. Oke. Ini IoT, AI dan IoT. Fungsinya IoT gets data, AI make decision. Soalnya adalah ini on cloud. Jadi semuanya AI-nya itu di dalam cloud yang device-nya itu hanya passing data saja. Nah, sedangkan edge computing itu ada di tengah-tengah. Ya, dia ada processing di device-nya, ada juga di backup sama cloud. Embedded IoT ini lebih sedikit lagi. Jadi processingnya ada di device, semuanya device. Jadi device-nya itu di chipnya itu diberikan apa AI tapi mini. Jadi kayak apa namanya Tiny ML itu contohnya. Nah, sedangkan fast connectivity IoT yang menggunakan 5G. Oke, jadi 5G semuanya proses langsung mengandalkan cloud sehingga data-datanya lebih besar. Oke, IoT and cloud computing di sini ada TensorFlow. TensorFlow itu adalah framework yang dari Google ya. Nah, di sini ada apa namanya? Semakin ke kiri di mana sampai TensorFlow itu semakin expert ya karena dia memang dari low level. Sedangkan yang ke kanan itu semakin low code. Jadi ada Cloud Vision, itu dari ini GCP ya solusinya, Google Cloud. Nah, ini dari AWS, ada namanya Recognition dan lain sebagainya, ada SageMaker. Dengan on edge computing, nah ini bedanya. Training data ada di HP, inference-nya ada di device. Contohnya di smartphone. Nah, sedangkan eh, ya ini kan ada training data sama inference resultnya semua di cloud, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu eh, apa namanya trainingnya aja dari di apa namanya di cloud, sedangkan inference-nya ada di device. Itu bedanya. Jadi inference itu maksudnya eh, eksekusi ya. Secara garis besar itu adalah apa aplikasi yang mengeksekusi model dari apa AI ML tadi. Secara gitu. Nah, ini contohnya ES Camera ya. Jadi penggunanya bisa object detection dan lain sebagainya. Ini contoh penggunaan LiDAR untuk self-driving car. Oke, nah ini NVIDIA punya deep learning workflow. Dipakai di access control, smart parking, retail dan lain sebagainya. Dan Nvidia ini fenomenal ya. Dia apa namanya jadi undisputed leader untuk AI karena dia menginovasikan yang namanya GPGPU atau General Purpose Graphic Processing Unit. Di mana sebelum era GPGPU dengan CUDA framework atau CUDA itu GPU hanya gaming aja ya, sama computer vision. Bukan komputer vision, apa komputer grafik ya. Nah, dengan inovasi GPU tadi masuk ke AI dan sekarang menjadi salah satu perusahaan termahal secara valuasi. Nah, ini adalah contoh aplikasikannya, misalkan bisa ditaruh di on-cloud maupun on-premise. Ini contohnya secara live. Ini ada proses dari deep learning yang dimasukkan pada apa deep streaming tadi. Nah, sekarang masuk ke use case on transportation. Ini adalah contoh ada school safety uh, bus solution, ada macam-macam sensor, ada GPS dan lain sebagainya, platform server, ada
driver monitoring system. Jadi kalau ngantuk bisa terdeteksi. Nah, ini ADAS, Advanced Driving Assistance System. Ada apa people counting, IP kamera, dan ini ada MDVR-nya, ada AI box-nya. Ini yang dipakai salah satu solusi di Bluebird juga. Nah, ini contohnya cara real. Oke, masuk ke ada IoT di Bluebird ya. Transformation di Bluebird dari apa namanya konvensional menjadi app based. Bisa dilihat ada macam-macam atasnya. Tentu saja yang namanya IoT atau IoT, jadi drivernya Bluebird menyebutnya IoT, literally, adalah pengganti Argo yang dulu menggunakan sistem analog untuk meter dan sekaligus walkie-talkie jadi satu. Jadi di sini bisa call di sini. Dari sini fungsionalitas IoT merupakan visi dari foundernya Bluebird untuk modernisasi dan implementasi advance teknologi di mana dengan adanya ini sudah survive ya, bisa saingan sama ride hailing, Gokar, Uber maupun Grab tuh bisa saingan dan akhirnya yang saingannya Bluebird konvensional akhirnya literally jadinya ya menuju ke arah apa seleksi alam ya karena sulit bertarung dengan red hailing tadi. Dengan adanya ini apa banyak hal yang bisa di-develop dan di-improve termasuk adanya semacam custom advertising. Engine-nya ada di IoT ini. Ya, ini juga yang ada di school bus system tadi di Big Bird School Bus ada. Ini contohnya di dalamnya seperti apa di Tesla dipasang IoT, ada gyrometer, accelerator sama OBD, onboard device 2 standarnya. Ada BLI-nya juga. Nah, di sini salah satu implementasi yang kita di develop di Bluebird adalah GPS anti-jammer, di mana AI yang dimasukkan ke IoT-nya untuk mendeteksi penggunaan device jamming tadi. Nah, ini hasilnya secara aplikasi. Oke, sekarang saya akan masuk ke Walkway, ya. Oke, jadi Walkway di sini merupakan apa situs simulator ya, simulator Arduino dan tidak hanya Arduino saja, tapi juga chip secara umum. Nah, di sini bisa disimulasikan. Jadi kalau sebelum ada Walkway ini untuk belajar Arduino itu costly, literally costly. Jadi butuh beli Arduino yang 500 ribuan dan lain sebagainya, atau beli ESP jika dua dengan boardnya. Butuh itu untuk bisa coding Hello World atau semacamnya. Nah, di sini dengan adanya Walkway ini cukup browser dan konektivitas internet. Oke, kita balik lagi di Walkway. Walkway is online simulator for Arduino dan other microcontrollers. Jadi apa di sini butuh virtual environment untuk Arduino dan juga beberapa yang lainnya. Mengapa Walkway? Ya, user friendly, easy to navigate dan punya komunitas. Dan juga ada ya sekarang kita langsung aja praktek ya untuk di sini. Oke, kelihatan ya untuk bentar. Oke, kelihatan ya Walkway-nya. Kelihatan nggak? Oke. Nah, kita mulai saja dengan Arduino. Oke, di sini ada macam-macam nih Arduino yang bisa kita pilih.
Kita bisa straight from scratch ya. Atau ini ada dari Indonesia juga banyak nih yang kita ambil satu nih, misalkan lampu lalu lintas manual. Nah, nah di sini sebelah kiri ini merupakan codingannya, ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman C. Oke. Eh, Selanjutnya bisa dilihat di sini, bisa secara grafik simulasi. Dan gimana caranya kita bisa run ini aja, otomatis bisa berjalan sistemnya. Dan ini bisa dipencet juga. Nah, di sini ada simulasinya. Oke, tapi kayaknya kalau yang project ini eh belum jalan deh. Oke, kita apa namanya balik lagi ke project yang simple aja. Kita cari ada banyak nih ternyata. Kita cari aja nih. Ada eh hmm, oke. Nah, ini contohnya. Nah, bisa kan bikin game ya di sini. Nah, ini di sini ada komponen-komponennya, ada diagram JSON-nya. Kita lihat di sini cukup panjang ini, tapi nggak panjang banget, cuma 276 baris. Di sini ada apa namanya logik-logiknya, ada konektivitas ke hardware, dan ini adalah function. Nah, secara garis besar apa namanya secara pemrograman di sini sangat dibandingkan dengan era sebelum Arduino untuk bikin seperti ini sangat complicated. Tapi dengan Arduino ini bisa kurang dari 500 baris, cuman satu file. Jadi nggak ada file lain ataupun library yang lain. Di sini bisa dilihat sebagai contoh ini apa ada ini ada void setup. Ini merupakan function atau metode ya. Nah, ini saat awal dipanggil pertama kali dan ini ada loop pada perulangan yang dia akan selalu apa berjalan terus atau apa istilahnya dieksekusi terus-menerus ya. Nah, di sini ada logic dan ada dia akan dikoneksikan melalui hardware melalui diagram JSON ini termasuk mapping portnya. Itu apa secara garis besar bagaimana Walkbee simulator online ini berjalan. Nah, ini sangat berguna untuk sebagai entry point di mana ada simulator dengan diagram wiringnya, ada komponen-komponennya yang harusnya kalau kita menggunakan secara hardware, maka kita butuh chip dan juga breakout board atau breadboard juga dan komponen-komponen yang dibutuhkan. Power supply juga ada juga butuh nyolder juga. Nah, jadi untuk apa firmware learning itu sangat berguna. Oke,
kita balik lagi ke slide untuk ada di sini Hello World itu biasanya ada LED ya, biasanya LED kelap-kelip gitu ya. Nah, nah, selanjutnya kita exploring ESP. Nah, yang tadi Arduino itu masih belum IoT karena belum belum connect ke internet. Nah, kita coba sekarang ESP32. Nah, ESP32 ada macam-macam project untuk dicoba. Kita mulai apa namanya jalan dari pertama nih. Kita bedanya apa dengan Arduino? Apa yang Arduino board Uno-nya tadi. Nah, kalau di run seperti apa? Nah, Hello World-nya seperti ini. Dia akan tampil di konsol. Nah, ini ada LED-nya misalkan. Nah, nah, sekarang kita coba untuk connect ke WiFi. Oke. Jadi di sini ditunjukkan menggunakan platform Arduino, maksudnya framework Arduino, tapi boardnya bukan Arduino. Ini boardnya merupakan ESP32 dan kita bisa run di sini. Oke, dia disimulasikan. Nah, di real hardware-nya, kalau kita punya apa namanya kode ini kita bisa pakai untuk connect ke WiFi. Nah, nah, di sini apa namanya disimulasikan. Oke, jadi ini menggunakan apa framework Arduino, menggunakan chip ESP32. Nah, di sini kita coba apa ada juga namanya MicroPython. Apa MicroPython itu? Jadi apa Python itu merupakan bahasa pemrograman. Di sini ada gambar ular kecil dua ini, ya. Nah, bisa dipakai. Contohnya di sini. Nah, Hello Walkway ada di sini. Nah, kita bisa ubah Hello Expert. Oke, kita lihat. Maka di sini akan berubah. Nah, bisa dilihat di sini. Ini sudah tidak menggunakan C lagi, tapi menggunakan bahasa Python dengan framework MicroPython. Ini sangat beginner friendly dan sangat apa namanya praktis untuk POC ataupun ya proof of concept untuk buat sistem yang untuk hackathon atau apa bisa cepat karena menggunakan bayangkan yang tadi bisa bisa puluhan baris lah minimal kalau pakai C tapi di MicroPython cuman di bawah nggak sampai 15 baris ya encode header dan sebagainya. Oke, ada satu lagi bahasa program yaitu Rust. Nah, kita lihat Rust itu seperti apa sih? Rust itu sebenarnya eh, adalah bahasa general purpose, di mana dia apa namanya low level, jadi dia performance-nya lebih kencang ya dibanding Python. Kita lihat di sini dan lebih bagus memori manajemennya dari dibanding dengan C++.
kayaknya ini belum pas. Kita coba cari yang lain. Nah, ini blinking ya. Contohnya blinking. Yang paling simpel. Nah, blinking ya di sini. Nah, di sini ada printernya di sini. Nah, ini bandingkan dengan Python tadi kan yang beda kan, 2 kali lipatnya. Tapi di sini kelebihannya RAS itu lebih apa namanya kan lebih lebih kencang lah performanya daripada Python karena dia dikompil juga dan lebih memory safe dibandingkan dengan C++. Secara gampangnya untuk memory safe itu di mana bahasa pemrograman atau stack itu apa namanya ada memory address. Nah, bahasa pemrograman low level nggak terlalu low juga sih seperti C dan C++ itu dibutuhkan apa handling atau istilahnya teknik untuk mengatur penggunaan memori. Memori itu RAM yang ada di CPU atau ya di satu sistem. Sehingga apabila tidak efisien maka akan apa namanya ya waktunya udah habis ya. Oke. Ya ininya saya wrap up ya. Wah ya terlalu banyak ya waktunya. Keenakan. Awean. Oke, cara wrap up jadi MicroPython ini gunanya microcontroller untuk di sini apa namanya lebih mudah prototyping, rapid prototyping, sedangkan Rust itu lebih safe, memory safe. Oke. One more thing di sini saya sarankan untuk kalian setelah apa namanya belajar mengenai dasar-dasar IoT, selanjutnya adalah mengasahnya dan juga melalui konten-konten thread dan di sini saya merekomendasikan blog oleh salah satu rekan saya dulu. Jadi dulu sempat di Bukalapak dan dia memberikan suatu tips-tips ya yang cukup advance ya. Nanti setelah untuk cocoknya untuk beginner, bukan beginner sih, apa junior junior firmware engineer. Nah ini eh, ada Maker for Nation ini adalah grup Telegram. Nah, bisa rekan-rekan apa follow up-nya setelah ini. Saya jadi adminnya juga. Oke, mohon maaf udah over ya. Waktunya udah habis. Saya kembalikan mungkin selanjutnya adalah Q&A. Terima kasih. Oke, Kak Riza, makasih ya Kak untuk materinya sangat berguna. Apalagi tadi saya baru pertama kali lihat yang kalau nggak salah tadi WeWorks ya, nah itu kayak ternyata banyak ya pilihan Wokwi, bentuk-bentuk. Woki, nah, Wokwi. nah, Wokwi ternyata banyak pilihannya. Aku baru pertama kali lihat, ternyata kayaknya menyenangkan untuk awal-awal melihat hal-hal seperti itu ternyata menarik. Oke, terima kasih Kak Riza. Mungkin bisa istirahat dulu untuk mempersiapkan energinya di sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita ada sedikit informasi nih dari tim expert. Mungkin di sini bakalan bergabung bersama kita Kak Tami. Halo Kak Tami. Nah, jadi di sini bakalan ada Kak Tami yang bakal ngasih sedikit info nih tentang tadi yang tertarik belajar IoT. Kita ada intensif bootcamp. Mungkin teman-teman yang pengen cari tahu nih tentang kelas-kelas upskilling IoT bakalan dibantu sama Kak Tami. Oke. Wah, Kak Tami sudah berada di room. Halo Halo, Kak halo Tami. Kak Zara. Halo, oke Kak. Mungkin bisa langsung dimulai aja nih Kak Tami. Silahkan. Oke, oke. Jadi sebelumnya selamat malam ya teman-teman semua. Suaranya double nggak ya? Iya, double Mbak.
Oke, udah ya. Sudah. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Tami dari tim expert yang sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu ya di grup. Saya udah banyak share juga nih. Dan terima kasih ya udah sampai jam 24.00 ini teman-teman masih semangat untuk belajar di IoT ya, terutama ya. Semoga ilmunya terus bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, ini saya izin share screen ya teman-teman mau bagi informasi. Mungkin teman-teman juga udah tahu nih tentang expert, mungkin juga teman-teman udah pernah ketemu dengan saya juga di mini bootcamp sebelumnya ya. Oke. Nah, oke, nah ini teman-teman semua sudah follow Instagram kita ya, atau mungkin teman-teman tahu expert dari TikTok, atau teman-teman juga udah tahu expert melalui LinkedIn juga gitu. Jadi expert tadi juga udah sempat dijelaskan sama Kak Zara ya, apa aja sih perjalanannya expert selama ini gitu. Nah, di sini aku juga mau jelasin nih kalau di expert ini kita banyak program gitu ya. Nah, termasuk salah satu program kita ini ada yang namanya mini bootcamp dan intensive bootcamp kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu malam hari ini namanya kan mini bootcamp ya teman-teman. Nah, apa sih bedanya dari mini bootcamp sama intensive bootcamp kayak gitu? Nah, ini teman-teman yang hari ini mungkin tadi banyak kenalan juga ya dari mahasiswa, mungkin juga sudah bekerja gitu ya, dan mulai tertarik dengan IoT gitu ya, yang awalnya cuma penasaran, atau memang sebenarnya teman-teman ini udah butuh banget nih untuk bisa ahli atau mahir dalam bidang IoT, apalagi akhir-akhir ini emang IoT ini kan prospek kedepannya sangat cerah banget ya teman-teman, seperti Kak Riza tadi juga jelasin perjalanannya bisa di titik sampai ke IoT ini kayak gitu kan ya. Nah, di expert ini Nah, kita ada dua program ya untuk mini bootcamp dan intensive bootcamp. Nah, kalau untuk mini bootcamp itu detailnya teman-teman bisa detailnya yaitu kayak misalnya ada sesi live class selama 2 jam seperti malam hari ini. Terus juga teman-teman untuk mini bootcamp ini tenang aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang malam ini niatnya pengen dapetin sertifikat, tenang aja nanti sertifikatnya akan tetap kami proses gitu. Cuman untuk sertifikatnya ini nanti teman-teman akan sebagai partisipan atau bukti kehadiran kok teman-teman mengikuti mini bootcamp malam hari ini gitu. Kemudian juga untuk mini bootcamp pasti materinya masih basic banget ya teman-teman atau pengenalan gitu. Jadi ini juga termasuk kelas ke-0-nya kita gitu ya. Jadi masih materinya masih bisa banget nih teman-teman ada gambarannya tentang IoT ini kayak gitu. Terus juga teman-teman nanti tenang aja untuk rekamannya juga kita nanti akan share ya. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini aktif atau gabung di mini bootcamp itu tetap stay aja di grup karena nanti untuk sertifikat dan rekamannya ini kita akan share-nya melalui grup gitu. Jadi tidak melalui emailnya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang sebenarnya udah butuh banget untuk belajar IoT lebih detail, nah kita juga buka namanya intensive bootcamp nih teman-teman gitu. Nah, ini biasanya kalau teman-teman lagi dengerin musik gitu ya, bedanya mini bootcamp sama intensif ini pastinya kalau yang intensif ini premium gitu jadi nggak ada iklannya dan pastinya untuk fasilitasnya itu akan lebih banyak gitu ya seperti yang di share screen-kan saya ini teman-teman nanti seperti kayak sertifikatnya juga akan berbeda. Nanti sertifikatnya pasti akan kita kirim melalui email, kemudian juga sertifikatnya mungkin teman-teman udah tahu kalau expert ini kan sudah diakui sebagai dengan berizin oleh Kemnaker ya, jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya untuk sertifikatnya kita. Terus juga untuk materinya itu pasti juga teman-teman nggak cuman pengenalan aja atau misalnya cuman video aja, tapi teman-teman nanti akan praktik gitu aja. Teman-teman pastinya akan dapat final project atau benar-benar praktik langsung dengan mentor ahli kita kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baru baca dulu ya. Nah, nanti di sini saya akan jelasin nih apa sih intensive bootcampnya dari expert ini dan gimana sih untuk expert ini untuk intensive bootcampnya. Nah, ini aku share sedikit ya teman-teman. Kenapa sih teman-teman ini udah ganti layar ya? Oke. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih bingung kenapa harus jadi IoT engineer dan kenapa faktanya atau risetnya ya tentang IoT ini akan terus meningkat ya dalam 5 tahun ke depan gitu ya berdasarkan data aja ya. Kayak misalnya pendapatan di pasar IoT aja untuk proyeksinya itu bisa mencapai 12,24 miliar ya pada tahun 2023 atau sekitar di 168 triliun rupiah ya gitu. Nah, itu pasar terbesarnya untuk IoT adalah IoT otomotif ya atau dengan volume pasar yang diproyeksi bisa
42 triliun pada tahun 2023. Artinya, teman-teman udah tahu ya kalau kebutuhan akan IoT engineer ini akan terus meningkat nih sesuai dengan permintaan pasar kayak gitu. Nah, ini juga risetnya penting ya buat teman-teman semua karena yang digabung di webinar ini kan banyak banget ya. Dan ini juga beberapa dari pesertanya ada yang mahasiswa atau mungkin lagi fresh graduate, lagi cari-cari em, apa ya bidang engineer-nya gitu ya. Nah, IoT ini juga kesempatan nih buat teman-teman. Nah, ini juga prospek ke depannya ya bisa teman-teman cek juga kayak misalnya range gajinya gitu ya. Misalnya dari gaji pokoknya, gaji tambahannya, terus juga gaji total per bulannya juga bisa jadi bayangan teman-teman nih kalau misalnya teman-teman pengen kali di bidang IoT gitu. Nah, ini dia, teman-teman. Aku mau share juga nih tentang intensif bootcampnya di Expert ID kayak gitu. Nah, ini Internet of Things buat IoT Engineer ya. Nah, untuk kelas terdekatnya kita itu ada di 13 Agustus 2024 ini, teman-teman. Jadi, waktunya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga. Karena teman-teman juga perlu prepare praklas juga ya bareng-bareng sama kita kayak gitu. Nah, untuk fasilitasnya itu luar biasa ya, teman-teman ini masih ada sedikit-sedikit gambarannya gitu dan pastinya manfaatnya apa sih yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman belajar di intensive bootcampnya expert terutama di IoT ya gitu teman-teman pastinya akan memahami dasar IoT gitu ya dan penggunaan Arduino IDE-nya kayak gitu terus juga teman-teman akan menguasai pemrograman dasar Arduino untuk mengendalikan perangkat IoT. Kemudian juga teman-teman akan memiliki keahlian dalam bekerja dengan mikrokontroler ESP32 dan mengimplementasikan sensornya kayak gitu. Nah, ini data-datanya juga teman-teman bisa cek juga. Kalau di intensifnya bootcampnya expert ini, teman-teman nggak cuma dapat materinya aja, tapi teman-teman nanti akan merakit ya atau merangkai IoT kit dengan membuat project smart housing dan smart farming kayak gitu. Nah, teman-teman juga nanti akan mendesain dan mencetak PCB, kemudian juga akan menguasai pemrograman berorientasi objek atau OOP dan untuk IoT dan membuat custom library-nya kayak gitu. Nah, nanti untuk kita juga ada responsi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan membuat proyek integrasi dan transmisi data dalam sistem telemetri peringatan dini kayak gitu atau early warning telemetry system kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman semua sebelumnya pernah ikut webinar atau mungkin udah pernah ikut mini bootcamp di tempat lain atau teman-teman sebenarnya juga lagi bandingin nih bootcamp online gitu ya. Nah, kenapa sih teman-teman bisa belajar di expert gitu? Kita juga pastinya akan mengunggulkan dari benefit yang akan teman-teman dapat ini kalau teman-teman belajar di expert gitu. Nah, teman-teman nanti itu nggak cuma dapat video pembelajaran aja atau misalnya kelas materi aja. Mungkin kalau hari ini teman-teman baru bisa pengenalan ya masih eh, materi gitu ya. Nah, kalau misalnya di expert ini nanti untuk intensive bootcampnya itu teman-teman dapat 18 kali live kelas gitu. Nah, 18 kali ini eh, totalnya ada 8 kali teman-teman materi atau misalnya praktik juga. Nah, nanti di pertemuan delapannya teman-teman itu responsi. Jadi teman-teman itu mempraktekkan atau menunjukkan proyek yang teman-teman hasilkan gitu. Jadi totalnya nanti teman-teman ada 2 kali responsi. Nanti di pertemuan ke-9 dan di pertemuan ke-18-nya kayak gitu. Terus juga ini ada sedikit gambarannya teman-teman kayak gimana sih sesi live kelasnya kayak gitu. Terus juga teman-teman di sini akan dapat aksesnya lifetime ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa sampai 2 bulan untuk 2 bulan lebih ya berarti ya. Karena satu minggunya teman-teman dapat 2 kali jadwal kelas gitu ya. Nah ini nanti untuk akses live-nya, kemudian materinya dan grupnya itu juga akan lifetime ya teman-teman atau seumur hidupnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misalnya 3 sampai 5 tahun ke depan atau mungkin di 10 tahun ke depan nih teman-teman pengen mengakses materinya itu bisa banget karena aksesnya ini lifetime dan itu kita akan kirim linknya gitu. Jadi kalau misalnya teman pengen tanya-tanya di grup juga dan mentor-mentor kita juga sangat humble banget ya teman-teman. Jadi bisa ngerespon gitu ya. Apa misalnya teman-teman pengen lagi bikin project gitu ya terus pengen menanyakan ada kendala itu bisa langsung konsultasi langsung dengan mentor kita kayak gitu. Oke, nah ini aku juga share ya teman-teman contoh project bootcamp IoT kita gitu ya. Ini dari Kak Lutfi gitu ya. Nah ini nanti juga sebenarnya di expert ini
kita kan cuma nggak cuma materi ya teman, sekali lagi bukan teman-teman akan menghasilkan portofolio project ini dari bukan grup tapi benar-benar individual, jadi teman-teman akan mempunyai portofolio project ini sendiri gitu. Nah ini juga sangat membantu nih buat teman-teman yang mungkin lagi fresh graduate, mungkin teman-teman yang memang lagi membangun professional branding di LinkedIn gitu ya, seperti Kak Lutfi Yuva Jiru ini ya, dia juga beliau ini sharing nih pengalamannya belajar di intensif bootcampnya expert gitu melalui LinkedIn-nya, dan ini juga sangat memberikan efek yang luar biasa ya teman-teman, karena banyak orang yang merespon juga gitu ya dari berbagai kalangan. Bahkan juga kalau Lutfi ini bukan orang yang masih awam ya, dia beliau ini juga sudah menjadi back end engineer gitu ya, dan beliau juga masih pengen belajar gitu dan berterima kasih kepada expert tentang pengalamannya mengikuti bootcampnya gitu. Dan ini juga memberikan banyak komentar nih kayak dari Kak Faris gitu, kayak memberikan support untuk apresiasi juga, kayak misalnya dari wah keren banget nih Mas Lutfi kayak gitu kan, ada apa lagi nih kesempatan bisa ikut bootcampnya. Nah dari ikut bootcamp ini juga Kalbi juga bisa apa ya, memberikan dampak yang baik juga buat di relasinya di LinkedIn-nya kayak gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa cek contohnya nih untuk monitoring kandang ayam ya. Ini Kak Lutfi udah sharing juga gitu. Oke. Oke, sedikit cepet-cepetin ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran lagi, atau mungkin teman-teman juga sebenarnya pengen juga nih punya project monitoring kandang ayam seperti Kak Lutfi, jadi teman-teman bisa langsung aja gabung di intensif bootcampnya expert. Nah nanti buat teman-teman yang hadir di malam ini, di mini bootcamp malam hari ini, akan ada pengumuman khusus nih buat teman-teman semua gitu. Dan ini terbatas ya, jadi nggak semua peserta ataupun peserta yang nggak ikut mini bootcamp malam hari ini pasti akan ada perbedaan khusus buat teman-teman, dan ini juga diskonnya luar biasa banget buat teman-teman gitu. Nah, ini juga salah satu yang benefit ya atau fasilitas yang akan teman-teman dapetin jika teman-teman gabung di bootcampnya expert gitu ya. Tadi kan udah aku share juga ya teman-teman, kalau misalnya di mini bootcamp sama di intensif ini eh, semuanya dapat sertifikat. Cuman untuk sertifikatnya ini pasti berbeda teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ikut yang mini bootcamp, itu kan sertifikatnya sebagai partisipan ya, karena menghadiri mini bootcamp malam hari ini dengan judulnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut di nasi bootcampnya, itu merupakan sertifikat yang akan kita kirim gitu ya melalui email teman-teman, dan itu pastinya yang sudah eh, terdaftar dari kementerian atau yang sudah berizin dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kayak gitu. Ini juga bagus banget buat teman-teman yang misalnya pengen membangun profesional brandingnya teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman lagi baru lulus atau mungkin teman-teman juga sebenarnya seperti Kak Lutfi tadi ya memang suka share atau membangun profesional branding, ini juga sangat bagus banget dengan di sertifikat ini gitu. Nah ini juga nggak cuma selembar ini aja kok teman-teman nih sertifikatnya. Nah nanti detailnya tuh ada penilaian setiap project, kemudian juga ada penilaian setiap sesi, itu juga sangat profesional banget untuk sertifikatnya kayak gitu. Nah, yang menarik lagi, teman-teman akan dapat grup mentoring atau networking ini ya teman-teman. Ini juga favoritnya kalau di IoT gitu ya, karena kebanyakan peserta juga sebenarnya udah punya bahan atau project, mungkin juga ada yang lagi pengen membuat judul skripsi gitu ya. Nah itu tuh bisa langsung tanya langsung dengan mentor kita, karena di grup itu nanti teman-teman akan terhubung langsung dengan mentor kita gitu. Kayak ini salah satu contohnya, mentor kita gitu ya malam-malam masih bisa merespon pertanyaan dari peserta gitu. Jadi juga teman-teman selain masuk ke grup WhatsApp yang satu batch, itu teman-teman akan ada grup Telegram yang isinya adalah semua alumni gitu. Nah, ini juga bagus buat relasi teman-teman. Mungkin yang teman-teman pengen cari job connector atau misalnya pengen cari pekerjaan, karena di situ kan akan ada yang share, misalnya ada info butuh tenaga IoT kayak gitu ya, atau mungkin bisa dari program-program yang lainnya kayak gitu. Nah, ini juga semua aksesnya seumur hidup ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman pengen tanya di 2 tahun atau 3 tahun ke depan,
bisa banget selama teman-teman nggak left dari grup ini kayak gitu. Nah, ini juga sekali lagi, ini juga bagusnya ketika teman-teman mengikuti bootcamp gitu ya, internship bootcamp, itu teman-teman akan membangun professional branding. It's okay kalau misalnya teman-teman malam hari ini mau share nih pengalamannya teman-teman ikut mini bootcamp malam hari ini gitu ya, bareng sama Kak Riza. Tapi dan teman-teman juga bisa nih share juga kalau misalnya teman-teman di internship bootcamp gitu. Kayak misalnya Kak Randy ini juga, beliau juga final year ya, atau seorang mahasiswa gitu ya pengalamannya ya internship bootcamp kayak gitu. Nah untuk bootcamp ini sebenarnya konsepnya seperti workshop ya teman-teman karena benar-benar teman-teman akan praktek langsung. Cuma untuk bootcamp ini kita dalam bentuk online makanya kita ada beberapa sesi nih kalau misalnya teman-teman ikut offline atau workshop itu kan 1 hari itu ya dan itu full offline kayak gitu dan pasti dari biaya kemudian juga teman-teman transportasi mungkin juga tempatnya bisa menyewa hotel atau mungkin fasilitator yang lainnya gitu kan lebih mahal. Nah, dengan mengikuti versi online ini adalah versi hematnya teman-teman gitu dan pastinya akan lebih fleksibel juga nih buat teman-teman yang misalnya masih kerja gitu atau teman-teman masih kuliah gitu dan tenang aja untuk jadwalnya juga akan aku share teman-teman. Nah, ini sebelum aku share untuk materinya atau silabusnya, ini juga aku share nih teman-teman untuk mentornya gitu. Jadi teman-teman sebelum misalnya mau nanyain banding-bandingin gitu ya, nanti yang diajarin siapa kayak gitu. Nah, ini juga kenalan dulu nih sama 3 mentor ahli kita gitu ya. Sekaligus juga beliau ini sebagai praktisi. Nah, mungkin teman-teman ini baru gambaran biografi terkininya ya, atau CV terkininya beliau gitu. Kayak Kak Arif itu sebagai IoT researcher kayak gitu ya. Terus kemudian ada Kak Ahmad Soni ini juga sudah seniornya dalam IoT. Kemudian juga ada Kak Faris gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen search atau pengen tahu nih backgroundnya beliau ini bisa teman-teman screenshot terus teman-teman bisa cek juga nih di LinkedIn-nya kayak Kak Amazon ini sebelumnya nggak langsung jadi asisten SVP Departemen di Research-nya PT Sistem Integrasi gitu beliau dulu juga sempat ke Korea atau kemana gitu nah ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman dan pastinya beliau-beliau ini juga humble banget di grup ya gitu jadi akan selalu respon teman-teman jika ada pertanyaan di sini juga nggak harus yang teman-teman tuh sudah tahu ahli banget kayak itu nggak teman-teman karena ini pembelajarannya juga dari basic tapi konsepnya kita akan belajar sampai mahir karena teman-teman di sini akan praktek langsung gitu jadi kayak bener-bener kayak di workshop yang seharusnya offline tapi ini kita versi hematnya dalam bentuk online kayak gitu. Nah, bootcamp ini sebenarnya direkomendasikan buat siapa aja. Yang jelas ini bisa buat semuanya ya teman-teman, termasuk juga untuk teman-teman yang mahasiswa, kemudian untuk engineer, kemudian juga untuk technician atau misalnya guru itu juga banyak yang mendaftar. Nah, dan pastinya juga IoT antusias juga ya kayak gitu. Nah, ini juga bisa serunya buat di bootcamp itu kalau misalnya kita kuliah kan biasanya seumuran ya teman-teman dan biasanya kita ketemu teman kita sama-sama di usia yang sama terus sama misalnya sama-sama kurang tahu juga sama-sama kurang tahu. Nah, serunya di bootcamp ini nanti teman-teman itu akan ketemu sama orang-orang dari berbagai background kayak gitu. Bisa aja beliau ini juga sebenarnya sudah ahli gitu tapi pengen perdalam tentang IoT mungkin sebelumnya sebagai back end atau apa kayak gitu ya. Nah, di sini di bootcamp itu serunya teman-teman akan ketemu sama orang-orang yang sebenarnya udah bisa juga dibilang ahli, juga bisa yang udah berpengalaman di eh, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan mungkin mungkin punya relasi atau rekomendasi perusahaan. Nah, itu teman-teman bisa sharing juga di situ kayak gitu. Oke, nah ini aku share juga untuk silabusnya karena ada 18 sesi ya teman-teman ya. Wait. Oke, nah ini silabusnya ini ada 18 sesi, tapi sebenarnya adanya 16 kali sesi ya teman-teman, karena 2 kali di pertemuan 9 ke 18 ini teman-teman akan responsi gitu. Mungkin teman-teman akan tahu ya responsi itu seperti apa, jadi benar-benar nanti eh, bisa praktek langsung dibantu dengan mentor gitu, kayak bisa share juga nih hasil proyeknya teman-teman itu akan seperti apa, kayak gitu. Untuk start kelasnya itu di 6 Agustus ya teman-teman. Di hari jadwalnya itu di hari Selasa dan Kamis gitu. Di tanggal 6 Agustus. Nah, ini nanti teman-teman bisa share juga untuk silabusnya. Nanti aku share juga ya teman-teman di grup gitu. Jadi pertemuan pertamanya benar-benar masih basic banget. Jadi dari introduction dari IoT and Arduino IDE kayak gitu. Terus juga yang kedua, teman-teman juga ada fundamental dulu of Arduino programming.
kemudian juga ada fundamentalnya ISP 32 sampai ke pertemuan 8 itu teman-teman udah menjadi user management for IoT mobile apps atau project develop smart home ya. Terus kemudian juga project develop smart farming kayak gitu. Nanti yang ke-9 teman-teman bisa langsung responsi. Nah, nanti ke pertemuan ke-10 ini kayak udah di kelas advance-nya ya teman-teman ya, kelas lanjutannya gitu ya. Jadi kelas 10 ini langsung kita ke PCB design gitu ya. Nanti teman-teman kita ada kitnya atau ada device-nya gitu ya. Teman-teman kalau misalnya butuh device-nya, tapi device-nya ini wajib ya teman-teman, kan ini benar-benar project gitu ya, dan kita juga sediakan, nanti tenang aja, kita akan share informasi tentang device-nya apa aja yang dibutuhkan, terus juga sampai di pertemuan ke-17 ya, gitu sampai ke early warning telemetry system gitu ya, ke data transmission project gitu ya. Nah, itu sampai kelasnya cukup lama ya teman-teman, dari tanggal 6 Agustus sampai ke 3 Oktober gitu ya. Tapi tenang aja, ini jadwalnya dari hari Selasa dan Kamis dan mulainya di jam 19.30 sampai 21.30. Nah, ini juga tenang aja buat teman-teman yang misalnya ada kendala jadwal di hari tersebut gitu ya. Itu juga tenang aja teman-teman semua karena teman-teman bisa nonton rekamannya gitu atau misalnya bisa izin dulu dengan PIC kita gitu. Nah, nanti juga teman-teman bisa tanya misalnya kemarin kurang paham atau gimana bisa di grup, bisa chat juga sama dengan kakak-kakak mentornya gitu. Nanti juga di pertemuan ke-18 teman-teman bisa langsung responsi gitu. Nah, tools yang diperlukan juga kita udah highlight nih teman-teman kayak misalnya Arduino IDE, kemudian juga ada simulator ISP32-nya dan pastinya Zoom juga ya teman-teman gitu buat teman-teman live kelasnya kayak gitu. Nah, ini juga kurikulumnya kita sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu. Jadi, ini udah urut banget ya teman-teman dari yang basic sampai advance atau sampai mahir gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa menghasilkan kayak lagi. Nanti kalau teman-teman dari kami, teman-teman udah ada hasil project device-nya juga gitu. Karena kita juga akan menyediakan device-nya kayak gitu. Nah, ini juga aku share sedikit ya teman-teman kayak apa sih bootcamp-nya dari expert ini? Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya, justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body A. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, saya izin berbagi lagi ya teman-teman semua ya. Oke, nah tadi kan kita udah ada trailer bootcampnya sih gitu ya, selama seperti apa gitu, terus ada sertifikatnya, terus kayak gimana interaktifnya antar mentor dan peserta gitu. Dan ini juga untuk pesertanya kita nggak yang sampai 100-an lebih gitu kok teman-teman. Jadi tetap tetap dalam bentuk intensif dan interaktif plus juga eksklusif gitu. Jadi teman-teman cuman nggak ramean ribuan orang yang langsung join gitu, karena memang konsepnya kan kita pengen belajar sambil praktek gitu ya, ada projectnya juga. Jadi kalau misalnya pengen teman-teman nanya atau misalnya itu bisa konsultasi bareng dan bisa menggunakan waktu selama 90 menit itu dengan maksimal, dan itu juga waktu yang sangat panjang ya teman-teman gitu. Dan mana banyak juga yang eh, masih sisa gitu karena memang materi juga sangat praktis juga gitu. Nah, ini juga sedikit testimoni ya atau misalnya pengalaman dari orang-orang yang sudah gabung di bootcamp expert gitu. Nah, ini fun fact juga kita udah lebih dari 4.000 ya, nggak cuma 3.500 alumni aja yang udah bergabung, tapi udah 4.000 alumni gitu ya yang udah belajar dari basic sampai mahir, yang misalnya tadinya belum bekerja, akhirnya dapat pekerjaan, ada yang sebelumnya
eh, switch karir gitu ya, pengen belajar IoT gitu, atau seperti Kak Ari Indrayanti ini yang merupakan seorang head ya of product at GoPlay gitu ya. Beliau ini juga udah punya pengalamannya, tapi sebenarnya haus ilmu juga ya sampai ikut-ikut bootcamp juga gitu. Nah ini bootcamp ini juga beliau ini juga baik hati banget bisa memberikan testimoninya nih gitu atau pengalamannya dalam ikut bootcampnya di Expert gitu. Kayak bootcamp ini tuh sangat cocok untuk mereka yang baru ingin mulai mempelajari konsep IoT dengan menggunakan single board atau microcontroller seperti Arduino dan memanfaatkan protokol jarak jauh yang tersedia di Indonesia. Karena diajarkannya sampai konsep bootcamp ini juga bisa saya manfaatkan sebagai modal membangun konfigurasi IoT lebih jauh lagi kayak gitu. Ini juga berarti cocok ya ke depannya untuk di Indonesia gitu. Terus juga selain dari Kak Ari, itu juga banyak banget testimoni dari para alumni ya, terutama yang ikut bootcamp di Expert ini juga dari berbagai bidang ya kayak misalnya Kak Renaldi Saputra ini dari TM dari Maintenance Engineering gitu ya, terus juga ada Kak Tarik Mahisa gitu ya, ini merupakan IoT Engineer, udah jadi IoT Engineer masih ikut bootcamp juga gitu ya, atau misalnya Kak Yudi Bintara ini juga beliau ini juga selain ikut IoT gitu ya, beliau ini juga sebenarnya juga antusias banget buat ikut semua bootcampnya di Expert gitu. Jadi beliau ini juga sering belajar juga di Expert gitu. Mungkin beliau ini juga sangat senang dengan benefit yang dihadirkan di Expert juga ya kayak gitu. Ini juga beliau juga menghadirkan juga ceritanya bagaimana awam banget gitu tentang bootcamp gitu ya. Terus kemudian beliau itu masuk ke dunia IoT gitu ya dan kelistrikan, nggak nyangka setelah 1 bulan saya bisa memanfaatkan device IoT yang terintegrasi juga dengan AI gitu. Nah ini juga menarik ya teman-teman gitu. Advanced IoT juga ini juga Kak Ipung ini juga salah satu staff chief engineer ya. Ini beliau ini juga merupakan base member kita ya atau gold member kita gitu karena beliau ini juga selain ikut IoT ikut bootcamp kita yang sebelumnya seperti Flutter ya setiap kita buka kelas bootcamp beliau ini selalu hadir gitu bahkan perusahaannya juga sudah memanfaatkan expert berkolaborasi juga dengan expert gitu untuk pelatihan di perusahaannya juga gitu. Ini juga expert ini cukup luas ya teman-teman. Gak cuma buat pribadi, bisa sharing juga untuk pelatihan perusahaan juga gitu. Misalnya perusahaannya pengen pelatihan IoT atau misalnya teman-teman pengen pelatihan Flutter, React.js gitu. Nah, expert ini bisa juga untuk corporate gitu. Nah, ini yang akan saya share dan ditunggu-tunggu rekan-rekan semua yang hadir di malam hari ini gitu. Jadi buat teman-teman, tapi mohon maaf nih sebelumnya karena ini hanya untuk 10 peserta mini bootcamp aja ya yang tercepat yang menghubungi saya malam hari ini gitu ya. Dengan caranya gitu ya, itu ada caranya cukup chat IoT atau IoT gitu ya ke nomor handphone saya atau nomor WA saya yang tadi teman-teman udah tahu ya saya share di grup gitu ya dengan atas nama Tami ke 0896 033 000675. Nah, teman-teman dengan spesial diskon potongan 400.000 teman-teman udah bisa gabung di intensif bootcampnya Expert. Nah, ini spesial diskon ya. Jadi ada potongan 400.000 nih buat teman-teman, tapi mohon maaf sekali ya teman-teman cuman untuk 10 peserta aja kayak gitu. Ini juga udah mulai pada chat. Nah, ini jadi berapa nih harganya setelah potongan 400.000 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman harga normalnya itu di 1,6 teman-teman. 1,6 dan untuk peserta di luar mini bootcamp. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tahu expert dari Instagram terus misalnya teman-teman langsung daftar kayak gitu bayarnya di 1,2 kayak gitu tapi untuk teman-teman yang mengikuti mini bootcamp sampai jam 9 malam hari ini atau sampai jam 9.30 ini nanti teman-teman hanya membayar di 799.000 aja kayak gitu. Jadi, teman-teman saatnya menjadi IoT engineer di tengah pesatnya kebutuhan ahli IoT. Jadi, udah tahu ya teman-teman, tadi kan dari awal kita bridgingnya dari awal nih kalau misalnya IoT ini prospeknya sangat luas untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian juga untuk gajinya, tapi itu juga cukup menarik ya teman-teman untuk semuanya. Bahkan IoT ini juga kebutuhannya yang paling banyak akan di masa depan kayak gitu. Terus juga
teman-teman yang misalnya lagi cari-cari bootcamp perbandingan kita juga udah tawarin nih benefitnya teman-teman kalau ikut di intensive bootcampnya expert gitu ya. Jadi 16 sesi kelasnya, terus juga teman-teman dapat responsinya, jadi bisa praktek, terus teman-teman juga bisa dapetin device IoT-nya gitu ya. Maksudnya teman-teman bisa menghasilkan project dan teman-teman juga selain itu bootcamp ini teman-teman akan mendapatkan relasi yang sangat luas ya, kayak gitu. Nah, sampai malam hari ini, tapi mohon maaf ya teman-teman, cuman untuk 10 peserta, ini juga udah mulai banyak yang chat juga untuk chat langsung aja IoT. Itu teman-teman bisa klaim harganya 16 sesi plus 2 kali responsi ini, gak ada tambahan biaya, cuman di 799.000 aja. Kayak gitu. Kelasnya juga akan segera dimulai di bulan Agustus, jadi teman-teman bisa persiapkan mulai hari ini karena ini juga termasuk harga early bird ya karena teman-teman akan menjadi peserta pertama kita juga untuk bisa gabung di batch ini gitu dan ini juga kita sudah di batch 26 ya teman-teman jadi selama expert ini IoT merupakan bootcamp kita yang paling laris gitu ya atau yang paling banyak peserta dan banyak bermanfaat untuk kedepannya kayak gitu. Nah ini saya izin off ya teman-teman, saya kembalikan ke Kak Zara. Saya juga mau respon nih buat teman-teman yang udah WA, silakan langsung WA aja ke nomor saya. Cukup chat IoT ya teman-teman ya. Oke Kak Zara, halo. Halo Kak Tami. Oke, Halo. terima kasih ya Kak Tami Halo Kak untuk Tami. penjelasannya. Mungkin audionya Kak Tami yang di Face satu lagi bisa dimatikan on. Oke, soal tadi sempat ada feedback dari audioku. Oke, thank you Kak Tami untuk penjelasan penawaran intensif bootcamp ya teman-teman. Jadi 16 kali pertemuan, juga ada nanti sesi responsinya. Jadi teman-teman bisa berlatih langsung sama ahlinya. Buat teman-teman yang minat bisa langsung chat aja di WA adminnya Kak Tami dengan kode IoT untuk 10 orang terbatas bakal dapat potongan harga hingga 400.000. Oke teman-teman, mungkin kita langsung next ya ke sesi tanya jawab bersama Kak Riza. Mungkin di sini Kak Riza, aku bakal share screen untuk beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman expert semuanya nih. Ada sekitar banyak pertanyaan di sini. Oke, aku coba share screen. Oke, sudah terlihat ya, Kak. Mungkin aku mengawali pertanyaan hari ini, aku mau coba mulai dari pertanyaan ini, boleh nggak, Kak Riza? Boleh. Oke, mungkin coba aku bacakan ya. Oke. Dari Kak Aziz. Di dunia profesional IoT development, tantangan utama dalam mengembangkan perangkat IoT apa saja, Pak? Dan contoh controller serta perangkat untuk pengiriman data pakai apa? Mungkin bisa Oke. dijawab. Oke, tantangan utamanya adalah kalau developer itu adalah eh, buat suatu produk ya. Ini kan perangkat IoT ya. Perangkat IoT yang solving problem dan seperti yang saya bilang tadi, making money. Jadi apa namanya itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi solving problem tentunya dia harus punya kualitas dan durabilitas. Jadi kenapa bilang saya tadi di slide itu Arduino is not enough. Arduino itu memang bisa dibuat produk ya yang skala industri karena chipnya sendiri itu juga skala industri apa Atmega itu kan juga dia sudah skala industri. Tapi eh, kalau hanya pengetahuan Arduino saja memang nggak cukup. Harus di ya seperti saya terangkan lagi harus coding, paham rangkaian listrik dan lain sebagainya dan buat apa namanya merancang produk yang dia bisa solving problem misalkan kalau di apa aquaculture dia bisa mendeteksi kualitas air. Nah, itu. Dan yang lebih sulit lagi adalah yang actually making money. Dalam artian ya dia bisa menghasilkan, memberikan nilai tambah sehingga meningkatkan penjualan. Eh, Nah, salah satunya misalkan dia dipandu dengan controller. Kalau ditambah yang di Krusty itu, jadi di startup Krusty itu menggunakan IoT untuk
apa namanya meningkatkan apa panen udang karena eh, memberikan apa kualitas air dengan menghidupkan aerator. Itu contohnya. Jadi dua itu ya. Jadi yang pertama adalah solving problem atau IoT-nya itu solving problem dan making money atau bisa memberikan value atau memberikan misalkan profit ya. Controller apa untuk pengiriman data pakai apa? Seperti yang saya jelaskan di slide tadi, macam-macam pengiriman datanya. Ada pakai apa namanya eh pakai Bluetooth juga bisa dia itu untuk Bluetooth ke PC itu sudah bisa pengiriman data ya kan. Pakai wired itu juga bisa pakai serial ataupun pakai apa kabel UTP. Ada juga pakai apa WiFi. Biasanya yang paling banyak pakai WiFi. Jadi itu adalah perangkat perangkat untuk pengiriman data. Ya seperti SP32 itu dia langsung ada modul dalam satu chip MCU, ada Bluetooth. MCU itu maksudnya microcontroller unit ya. Dan apa namanya ada bisa apa communication yaitu Wi-Fi dan juga Bluetooth. Nah itu dalam satu chip. Nah kalau Arduino biasa butuh chip lain. Jadi Arduino aja MCU-nya, Arduino Uno itu kan cuma MCU aja. Dia butuh shield lagi untuk connect ke Bluetooth misalkan gitu. Itu ya mungkin bisa menjawab. Selanjutnya Pak. Oke, mungkin gitu ya untuk Kak Aziz jawabannya. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya nih aku udah coba searching beberapa ini mungkin Mas Riza. Berdasarkan pengalaman bekerja sebagai IoT engineer, apakah ilmu-ilmu klasik dipelajari di perguruan tinggi seperti rangkaian listrik, dasar elektronika dan semacamnya masih diperlukan? Karena kan banyak yang bilang apakah harus memiliki basic ilmu atau lulusan yang linear jika ingin belajar IoT? Itu gimana jawabannya? Ya butuh, tapi eh maksudnya dia butuh dasar-dasar elektronika itu butuh. Kalau nggak dapat dari perguruan tinggi dari itu, maka harus belajar sendiri atau mengikuti kursus dan lain sebagainya gitu. Lewat internet juga bisa. Intinya apa? Kalau kamu nggak mengenai dasar-dasar elektronika, bisa meleduk ntar kalau di prototype gitu. Jadi nggak ngerti apa namanya ground, apa namanya apa namanya tegangan, resistor dan lain sebagainya. Kalau nggak paham dasar-dasarnya, maka nantinya bisa perancangan device akan akan bermasalah gitu loh. Apalagi mau punya bikin device yang dipasang di mobil gitu misalkan nggak ngerti apa namanya elektronika bisa bahaya nanti apa bisa terbakar gitu. Jadi sangat sangat diperlukan ada dasar-dasar elektronika, rangkaian listrik, rangkaian elektronika, dasar-dasar pengukuran listrik dan lain sebagainya. Itu suatu suatu basic knowledge untuk IoT engineer. Nah, itu sampai level misalkan dipelajari sampai level STM, apa sekolah apa SMK elektronik itu sudah apa cukup memadai lah untuk basicnya dalam artian nggak sampai pada level apa electronic engineer di mana yang arus lemah atau sistem kontrol, signaling dan segala perhitungannya itu ya mungkin nggak sampai segitu. Tapi itu dasar-dasar perhitungan apa resistor, apa induktor, apa kapasitor itu perlu. Itu sih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir karena mengingat durasi waktu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa bertanya secara langsung maupun belum dijawab. Mungkin ini sedikit merangkum dari Kak Jelani. Mungkin agak jawabannya udah terjawab dari tadi ya. Untuk belajar IoT dari dasar, apakah apa dulu yang harus dilakukan dan selanjutnya bagaimana?
Dan untuk yang kedua, implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh kita apa saja. Dan kemudian mungkin gini, mungkin ya Mas, aku ada pertanyaan juga. Ketika belajar IoT itu, ketika kita udah paham, apakah sebaiknya itu kita langsung daftar kerja di bidang IoT atau mungkin ikut magang atau malah bikin project-projectan atau gimana? Mungkin bisa dibantu jawab dan mungkin apakah bahasa Inggris itu harus dipahami ya untuk belajar IoT? Karena ada tadi di kolom chat pas penjelasan materi awal banyak yang bilang apakah harus bisa bahasa Inggris ya untuk belajar IoT? Itu gimana tuh Hmm. Mas Riza? Ya, ya, ya. Oke, saya jawab yang dari belakang dulu ya. Apa perlu bahasa Inggris? Ya, sangat sangat berguna. Tapi kalau dibilang perlu wajib sih, nggak juga. Tapi ya akan menyusahkan kalau kamu nggak biasa dengan bahasa Inggris gitu loh. Karena apa? Datasheet, kita bicara level datasheet ini, namanya datasheet, chip itu dalam bahasa Inggris gitu loh. Di mana ada apa sensor gitu ya, datasheet dalam bahasa Inggris gitu. Kalau benci banget sama bahasa Inggris ya nggak bisa jalan. Terus yang ke sebelumnya apakah langsung masuk ke dunia kerja sebagai IoT engineer? Seperti yang tadi ada beberapa pertanyaan ya yang saya lihat itu. Contohnya, apakah lulusan sastra bisa memungkinkan untuk masuk sebagai IoT engineer? Jawab saya bisa kalau lulus tes gitu. Kalau ya saya ngetes ya saya suruh bikin itu, aku bikin project. Jadi dulu memang seleksi CV itu memang ya dari kita kan shortlistnya jelasnya yang sesuai lah lulusannya, lulusan Poltek gitu kan, misalkan elektronika, lulusan S1 elektronika, embedded engineer, telekomunikasi, computer science gitu kan, itu jadi shortlist ya. Tapi balik lagi kalau dia bisa show off, maka gelar itu bisa dikesampingkan lah. Bagi contoh, misalkan, oke, gue lulusan sastra, tapi pernah magang di startup dan pernah menang hackathon IoT. Nah, itu bisa di wave atau di pass itu walaupun lulusan sastra gitu. Itu sih. Terus nah itu ya, implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari, ya banyak lah HP smartphone itu juga IoT. Terus apa paling dekat itu loh kalau naik tol itu juga IoT itu. Saya pikir kalau di e-tol itu dia ngetap kalau nggak bisa IoT gimana? Nah, terus banyak hal kayak EDC gitu, itu juga termasuk IoT juga sih walaupun walaupun dia sebagai smartphone. Dan kalau punya Apple smartwatch itu IoT, bisa dibilang gitu karena dia bisa connect ke internet juga. Terus semuanya banyak hal yang kayak connected devices itu bagian dari IoT. Ya semuanya karena dibutuhkan apa IoT untuk feeding data atau controlling. Ya itu cuma ada dua fungsionalitas utama yaitu controlling sama sama analyzing atau sensor ya. Ada sensor, ada aktuator. Dua itu cuma fungsinya. Bisa dan atau ada yang eh, satu aja fungsinya. Tapi kalau controller itu biasanya juga hampir pasti 99% ada data yang dikirim sih. Nggak mungkin dia cuma ngontrol aja tapi nggak ada feedbacknya. Tetap ada feedbacknya. Sedangkan kalau memang kalau read only itu memang ada. Jadi nggak bisa ngontrol, cuma sensor aja ngirim ke server. Itu mungkin kan. Tapi biasanya kalau yang kontrol itu ada yang dikasih feedbacknya. Contohnya state, paling nggak state lah atau proses atau kondisi situasi si alatnya tadi, apakah dia on off. Nah, dan bahkan sekarang sudah umum
apa namanya CCTV ataupun lampu yang bisa dikontrol dari smartphone. Itu adalah IoT dalam kehidupan sehari-hari. eh Dasar apa yang diharuskan selanjutnya bagaimana? Ya, itu tadi kan sudah saya di materi tadi udah jelaskan apa aja dari elektronik dan lain sebagainya sampai ngerjain project. Nah, itu mungkin bisa dilihat di apa rekamannya tadi ya. Itu udah jelas semua step-stepnya. Oke. Oke. Oke, Mas Riza, terima kasih untuk semua jawabannya. Semoga menjawab segala pertanyaan dan menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Ternyata banyak sekali pengaplikasian IoT di sekitar kita dari hal sederhana kayak kita lihat orang pakai jam-jam digital gitu. Ternyata itu bagian dari IoT dan saya kayak, oh iya baru kepikiran juga seperti itu. Oke, teman-teman mungkin sekian sesi untuk hari ini. Terima kasih untuk segala waktu perhatian dan minat teman-teman semua untuk belajar IoT. Terima kasih juga kepada Mas Riza yang sudah memberikan materi dengan sangat baik dan banyak memberikan pengetahuan baru bagi saya. Dan untuk mohon maaf untuk Kak Sandi mungkin belum diberi kesempatan bisa langsung menuju LinkedIn-nya Mas Riza aja bisa nanya langsung tuh Mhm. siapa tahu nanti bisa dijawab oleh Mas Riza bahkan ada diskusi juga siapa tahu bisa dapat project dari Mas Riza di sana. Oke, Ya, tadi, untuk mengakhiri sesi pada hari ini gimana Mas? ya, tadi kan ada yang bisa di-scan tuh. Apa Ya, tadi mungkin bisa dilihat itu grup Telegram yang Maker Formation. Oke, kita ketemu di ya. situ aja kalau mau tanya-tanya ya. Gitu ya teman-teman semua. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi pada hari ini, kita bakalan sesi foto bersama dulu buat teman-teman bisa on cam sebentar buat yang bisa on cam nanti dibantu oleh tim adminnya expert ya. Oke, mungkin adminnya bersiap. Aku mulai hitung mundur. Dalam hitungan 3, 2, 1 kita akan mulai berfoto ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, masih aku tunggu. Kayaknya baru ada yang mau on cam nih. Oke, dalam hitungan ketiga, 2, 1. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Riza juga. Sampai ketemu di event bootcampnya Expert. Jangan lupa daftar ya tadi teman-teman. Kalau yang minat belajar IoT bisa langsung chat admin atau kunjungin aja media sosialnya Expert. Bisa tanya-tanya langsung oleh kami. Kami akan menjawab dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk malam hari ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.